Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayangi, kita harus tetap semangat di tengah-tengah musibah virus corona. Kita nggak bisa berjumpa, kita nggak bisa tatap muka. Pembelajaran terpaksa kita lakukan dengan media internet ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar di teknik permesinan bubut. Job yang berikutnya adalah untuk persiapan uji kompetensi untuk kelas 12. Saya sajikan gambar seperti ini. Setelah saya sajikan gambar seperti ini, nanti ada 3 hal yang harus didapat oleh anak-anak seperti yang kemarin-kemarin. Yang pertama adalah bisa memahami instruksi di dalam gambar kerja ini. Kemudian yang kedua, bisa menyusun langkah kerja yang sistematis sehingga waktu dan proses kerjanya bisa efisien. Yang ketiga adalah bisa menentukan alat ukurnya, toolnya, serta perlengkapan lain yang harus dipersiapkan atau alat bantunya bisa dipersiapkan dari dini. Setelah itu baru proses pengerjaannya. Baik, yang pertama terkait dengan bagaimana kita belajar memahami instruksi gambar kerja. Jadi saya mulai dari sebelah kanan. Kita acak aja dari mulai sebelah kanan nanti ke kiri. Yang pertama, di sini ada tulisan diameter 24H7. Ini adalah ukuran ISO. Ketika melihat ukuran ISO ini, maka akan dilihat di tabel toleransi ISO. Setelah dilihat di tabel toleransi ISO, maka diameter 24 ini akan ditunjukkan dengan toleransi plus 0 minus 0,021 mm. Artinya, bagian diameter ini boleh dikerjakan dengan ukuran maksimal adalah 24,00 dan ukuran minimal paling tidak kalau pembulatan itu dibuat 23,98. Itu adalah ukuran yang diizinkan. Kalau keluar dari toleransi itu, maka nilainya yang didapat anak-anak nanti adalah 0. Tapi kalau masuk, ukuran yang didapat oleh anak-anak nanti 10. Berikutnya yang di sebelahnya ini adalah diameter 15 min 15 plus 0,05 minusnya 5. Berarti diameter ini nanti yang diminta adalah ukuran maksimal adalah 15,05 dan ukuran minimalnya adalah 15,0. Di sebelahnya lagi adalah diameter 10 plus 0,1 minusnya 0. Artinya diameter yang diminta ini ukuran maksimalnya adalah 10,1 dan ukuran minimalnya adalah 10,0. Bergeser ke atas, ini adalah ukuran 28. Berarti yang diminta kedalaman pengeboran ini adalah 28. Jadi depthnya yang diminta 28, bukan dari ujung yang runcing ini ke arah sini yang 28, tapi dari jarak sini ke sini ini ukurannya adalah 28 mm. Kita geser ke bawah. Panjang sini ke sini adalah 14, ini adalah biasa. Toleransi umum bisa dilihat di tabel toleransi umum. Kemudian ini tirusnya, ini adalah 5, chambernya 5 mili. Artinya
kali 45 derajat. Geser di sini, ini adalah panjang 57, ini adalah toleransi umum jarak antara titik sini ke titik sini. Kemudian bawahnya ini adalah kurung buka 85 kurung tutup. Artinya benda kerja ini panjang totalnya diAB-kan, atau ketika dalam ujian nanti ukuran ini panjang total tidak mendapatkan nilai atau tidak dinilai. Kemudian lagi di sini 14 sama dari ujung sampai ke batas tirus ini ada toleransi umum, nggak ada permintaan khusus. Kemudian tirusnya ini adalah 5 mili, artinya chambernya adalah 5 kali 45 derajat. Kemudian di sini ada M10 kali 1,5. Jadi panjang ini harus dibuat tab dengan ukuran M10 kali 1,5 dengan panjang ulirnya atau kedalaman ulirnya dibuat 24 mm. Kemudian panjang burnya diameter 8,5 ini tentunya ini dibuat kedalamannya 28 mm. Jadi jangan terbalik, panjang ulir adalah 24 mm, kedalaman pengeburannya adalah 28 mm. Kemudian ukuran di sebelah kirinya paling ujung adalah diameter 15 plus 0 minus 0,05. Artinya ukuran maksimal adalah 15,0 dan ukuran minimalnya paling kecil adalah 14,95. Jadi ini adalah arti dari memahami gambar. Baik, setelah paham dengan perintah-perintah gambar, maka kita harus bisa menentukan langkah kerja yang sistematis. Langkah kerja yang pertama adalah kita kerjakan bagian yang ada ulirnya terlebih dahulu. Ya, karena nanti ada proses pengularan di mesin bubut sehingga nanti bebannya akan lebih berat. Jadi yang pertama ini adalah facing asal rata. Kemudian yang kedua ini adalah di center drill ujungnya. Kemudian yang ketiga adalah di bur awalan yang panjangnya kurang lebih sekitar 28 mm. Setelah itu baru di bur 8,5 panjangnya 28 mm. Setelah di bur 8,5 jangan lupa di countersink karena akan di tab. Setelah di countersink boleh langsung di tab M10 kali 1,5 sepanjang 24 mm. Setelah ini maka harus mengerjakan ke bagian atas sini. Ya, bagian atas diameter 15 plus 0 minus 0,05 dikerjakan sepanjang 14 mm. Kemudian setelah itu jangan lupa di chamber ujungnya yang diameter 15 ini. Setelah chamber ujungnya baru chamber yang 5 mm ini. Nah, setelah ini benda kerja dibalik. Jadi yang dijepit bagian sini, yang dikerjakan nanti adalah area sini. Pertama yang dikerjakan sama facing dulu sambil menentukan panjang total 85 mm. Setelah di facing, di center drill dulu dengan diameter center drill 3 mm. Kemudian di bur awalan 5 atau 6 mm boleh. Setelah di bur awalan baru di bur diameter 10 sehingga harapannya nanti ukuran yang didapat adalah 10,1 atau 10,0 sepanjang 28 mm. Kemudian setelah itu baru mengerjakan bagian diameter 15 plus 0,05 minusnya 0 sepanjang 14 mm. Setelah ini selesai,
maka jangan lupa chamber bagian ujungnya sini yang diameter 15. Setelah selesai baru mengerjakan chamber yang 5 mili ini. Ya, chamber 5 mili kali 45 derajat. Setelah bagian ini selesai, maka persiapan untuk mengerjakan bagian ukuran ISO diameter 24. Maka benda kerja dijepit di bagian sini, jangan langsung dijepit, namun dibuat atau dikasih alat bantu landasan agar nanti benda kerjanya yang sudah dikerjakan halus tidak lecet. Bagian ujung ini biar nanti senter dan kokoh ditopang dengan senter kepala lepas. Setelah sudah disiapkan semua, bagian sini sudah dicekam, bagian sini sudah ditopang dengan senter kepala lepas, maka proses pengerjaan ukuran diameter 24 H7. Berapa ya diameter 24 H7? Seperti yang saya sampaikan di atas, diameter maksimal yang diizinkan adalah 24,00 dan diameter minimal adalah 23,98. Ingat, kalau ada ISO berarti permukaan sepanjang ini adalah N6 permukaannya yang diminta, atau kehalusannya adalah N6, lebih halus dibandingkan dengan permukaan-permukaan yang lainnya. Itu langkah kerja yang bisa saya sampaikan. Ada 17 langkah kerja, silahkan nanti dihitung. Kemudian setelah itu kita juga harus bisa menentukan alat ukur apa saja yang bisa digunakan nanti. Yang pertama tentunya jangka sorong dengan ketelitian 0,02, kemudian mikrometer dengan ketelitian 0,01, serta baut M10 kali 1,5 minimal panjangnya 30 mm untuk mengukur kedalaman ulir yang berada di benda kerja tadi. Kemudian tool yang digunakan adalah pahat ISO 6, pahat ISO 2, bur diameter 5 atau 6, kemudian bur diameter 10, bur diameter 8,5, kemudian center drill bisa menggunakan diameter 3 mm serta tab M10 kali 1,5 beserta tangkainya tentunya, dan dipersiapkan oilnya juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan nanti ketika ujian menjelang kelulusan di kelas 12 hasilnya bisa maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.